Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 5 yang beranggotakan Diani Rizda Fauzia dengan NIM 2005950, Tita Kusmaya dengan NIM 200351, Diana Resvati dengan NIM 2002970, Rifki Alfi Fauzan dengan NIM 2004574, dan Fitrianti Pratami dengan NIM 2003332. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai pubertas dan kesehatan reproduksi. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya apakah teman-teman tahu apa itu masa pubertas? Pubertas berasal dari bahasa Latin puber yang artinya masa menuju dewasa. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksualnya. Pubertas adalah masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa, yaitu tepatnya terjadi di fase akhir kanak-kanak dan fase awal remaja. Pubertas juga merupakan proses di mana seorang individu yang belum dewasa akan mendapatkan ciri-ciri fisik dan sifatnya yang memungkinkannya mampu bereproduksi. Umumnya, tahap pubertas ini pada manusia terjadi pada usia antara 9 hingga 15 tahun. Untuk anak laki-laki akan mengalami pubertas pada usia 10 hingga 10 tahun, sedangkan pada anak perempuan akan mengalami pubertas sekitar umur 8 hingga 13 tahun. Nah, dari pernyataan tadi dapat kita ketahui bahwa pada umumnya perempuan itu mengalami pubertas lebih awal daripada laki-laki. Nah, ada dua jenis perubahan yang terjadi pada masa pubertas, yaitu perubahan primer dan perubahan sekunder. Perubahan primer ini disebut juga perubahan utama yang terjadi di dalam tubuh. Perubahan tersebut memungkinkan seorang laki-laki dan perempuan pada masa pubertas menghasilkan bayi. Pada perubahan primer ini diiringi perubahan sekunder. Nah, perubahan sekunder disebut juga perubahan fisik atau perubahan yang ciri-cirinya tampak pada tubuh laki-laki dan juga perempuan. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan pematerian tentang perubahan primer dan juga sekunder pada masa pubertas pada laki-laki ya. Nah, pada laki-laki itu mengalami perubahan sekunder dan juga primer ya pada masa pubertasnya. Nah, tahukah kalian perubahan apa saja yang terjadi pada laki-laki pada saat masa pubertas itu? Yang pertama ada perubahan primer. Nah, perubahan primer ini merupakan perubahan yang tidak terlihat, yaitu perubahan yang terjadi di dalam tubuh gitu ya. Meliputi perubahan hormon dan organ reproduksi. Nah, jenis perubahan ini merupakan tanda awal seseorang memasuki masa pubertas ya, yang ditandai matangnya organ reproduksi. Nah, untuk ciri primer yang terjadi pada laki-laki pada saat masa pubertas itu yaitu terjadinya mimpi basah. Nah, pada seorang laki-laki, perubahan yang terjadi adalah mulai diproduksinya sperma pada organ reproduksi laki-laki. Nah, perubahan inilah yang menandai bahwa laki-laki itu sudah memasuki tahap pubertas gitu ya. Munculnya sperma juga merupakan tanda bahwa sistem reproduksinya itu telah berfungsi ya teman-teman. Nah, alat reproduksi pada laki-laki yaitu terdiri dari testis, saluran sperma, kemudian uretra dan juga penis ya. Nah, organ yang menghasilkan sperma itu yaitu testis, di mana testis dapat memproduksi jutaan sperma setiap harinya. Nah, akibat dari kantung testis ini akan terisi penuh ya dengan cairan sperma. Nah, cairan sperma yang penuh ini akan keluar dengan sendirinya gitu. Itulah ciri primer yang terjadi pada laki-laki pada saat masa pubertas. Kemudian ada ciri sekundernya. Nah, perubahan primer biasanya diikuti ya dengan perubahan sekundernya. Nah, perubahan sekunder ini dapat kita amati dengan melihat perubahan fisik dan juga psikis yang dialami oleh seseorang. Berikut merupakan ciri-ciri perubahan sekunder yang terjadi pada laki-laki pada saat masa pubertas. Yang pertama itu ada tumbuhnya jakun, yang kemudian yang kedua itu ada tumbuh kumis dan juga janggut atau rambut yang tumbuh di dagu pada wajah. Kemudian yang ketiga itu ada tumbuh rambut-rambut halus di ketiak dan organ kelamin. Kemudian yang keempat, suara berubah menjadi berat dan lebih besar.
Halo. Kemudian yang kelima, muncul jerawat pada wajah. Kemudian yang keenam, tubuh bertambah tinggi dan besar. Kemudian yang ketujuh itu terbentuknya otot-otot pada tubuh. Dan yang terakhir itu dada tampak bidang. Nah, itulah ciri-ciri perubahan sekunder yang terjadi pada laki-laki pada saat masa pubertas. Ya baik, yang selanjutnya yaitu mengenai perubahan primer dan perubahan sekunder pada perempuan. Sama halnya dengan laki-laki, perempuan juga dapat mengalami perubahan primer dan perubahan sekunder. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, perubahan primer ini merupakan perubahan yang terjadi di bagian dalam tubuh kita. Nah, contohnya pada perempuan yaitu terjadinya menstruasi. Pada saat perempuan mengalami masa pubertas, maka di setiap bulannya ia akan menghasilkan sel telur. Nah, apabila sel telur tersebut tidak dibuahi oleh sel sperma, maka akan terjadilah proses menstruasi. Nah, jadi apa sih menstruasi itu? Menstruasi itu merupakan hasil peluruhan disertai dengan pendarahan yang dikeluarkan melalui vagina. Yang selanjutnya yaitu mengenai perubahan sekunder pada perempuan. Nah, perubahan sekunder ini merupakan perubahan yang terjadi pada fisik. Nah, jadi apa saja sih ciri-ciri perubahan sekunder pada perempuan itu? Yang pertama yaitu tumbuhnya rambut-rambut halus pada ketiak dan organ kemaluan. Kemudian payudara dan pinggulnya mulai membesar, kemudian tumbuhnya jerawat di wajah, mudah berkeringat, tubuhnya pun bertambah menjadi tinggi, kemudian mulai tertarik dengan lawan jenis, kemudian mengalami perubahan emosi, serta suara pada perempuan akan lebih nyaring lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kesehatan reproduksi. Teman-teman, ada yang tahu apa itu kesehatan reproduksi? Nah, apabila belum tahu, yuk kita cari tahu dengan menyimak pembahasan berikut ini. Nah, kesehatan reproduksi merupakan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Kesehatan reproduksi juga berarti seseorang itu dapat memiliki kehidupan seksual yang aman, memuaskan, serta kemampuan untuk bereproduksi sesuai dengan kehendaknya. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu kesehatan reproduksi? Nah, sangat penting bagi kita untuk memelihara kesehatan reproduksi kita karena dapat berdampak positif bagi kehidupan kita di masa kini dan di masa yang akan datang. Nah, adapun manfaat yang ditimbulkan ketika kita itu sering menjaga kesehatan organ reproduksi kita. Nah, manfaat yang pertama yaitu daerah di sekitar alat reproduksi selalu sehat dan bebas dari bau yang tidak sedap. Nah, yang kedua, aktivitas buang air kecil dan buang air besar tidak terganggu. Nah, kemudian ketika kita menjaga kebersihan organ reproduksi, dapat mencegah adanya bakteri atau kuman yang menempel pada alat reproduksi. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menjaga kebersihan organ reproduksi, kita dapat beraktivitas sehari-hari dengan nyaman. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjaga kebersihan organ reproduksi perempuan. Yang pertama, sebaiknya mandi 2 kali sehari dengan air bersih. Jika badan kotor dan terasa lengket, sebaiknya langsung mandi. Yang kedua, menjaga kebersihan pakaian, khususnya celana dalam. Yang ketiga, gunakan celana dalam yang mudah menyerap keringat dan air. Usahakan suasananya tidak basah dan lembab, karena lingkungan tersebut memudahkan tumbuhnya bakteri dan kuman. Yang keempat, ketika mengalami menstruasi, sebaiknya mengganti pembalut setiap beberapa jam sekali. Pembalut yang dikenakan harus bersih, nyaman, dan serta berbahan lembut.
Yang kelima, membasuh organ reproduksi sehabis buang air kecil. Cara membersihkannya yaitu dari arah depan ke arah belakang. Hal ini dilakukan agar kuman dari anus tidak masuk ke saluran reproduksi. Hindarilah penggunaan sabun yang mengandung deodoran atau parfum untuk membasuh kemaluan. Yang keenam, minum air putih lebih banyak dan mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Saat menstruasi, banyak zat besi yang hilang dari tubuh kita melalui darah menstruasi. Yang ketujuh, berolahraga secara teratur untuk menjaga kebugaran tubuh. Yang kedelapan, tidak memasukkan benda asing ke dalam kemaluan. Yang kesembilan, menghentikan kebiasaan menahan buang air kecil. Nah, itulah teman-teman video pembelajaran mengenai pubertas dan kesehatan reproduksi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.